Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah wasyukurillah wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan rahmat karena dengan syafaatnya kita bisa menuju ke jalan yang terang. Dan tentunya kita nantikan juga syafaatnya di yang berakhir. Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang saya dapatkan di guru penggerak. Kira-kira semacam apa yang akan saya sampaikan ini tentunya sebenarnya sudah tidak asing lagi di keseharian Bapak Ibu, dan kira-kira nanti jenengan itu sebagai pendidik yang seperti apa, anak didik itu sekarang seharusnya kita apakan. Beberapa hal yang mungkin sifatnya pola-pola pembelajaran yang mungkin masih kita terapkan adalah pola-pola yang masih sentral pada Bapak Ibu guru. Padahal sekarang yang kita inginkan atau diharapkan dari pemerintah itu secara kurikulumnya adalah bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa-siswi. Bapak Ibu, diseminasi secara pengertian diseminasi adalah memberikan informasi kepada suatu kelompok atau individu bagaimana nanti bisa memahami pola pikir panjenengan sendiri. Yang akan saya diseminasikan adalah terkait budaya positif. Sebelah situ bisa. Kira-kira budaya positif itu seperti apa, di dalamnya apa saja, akan saya presentasikan dalam beberapa hal ini. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Iksan SPD. Tentunya saya guru SMK yang dari Bojonegoro, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Saya di Angkatan 7 ini sudah hampir 2 bulan menjalani, dan ini posisi tugas yang harus saya lakukan adalah diseminasi tentang budaya positif. Di mana Bapak Ibu hanya cerita sebelumnya di CGP 7 ini atau di Angkatan 5 juga sudah selesai Desember. CGP ini sekarang saya baru masuk modul 2, dan ini adalah tugas akhirnya di modul 1.4. Bapak Ibu, ternyata di guru penggerak itu ilmunya sungguh luar biasa banyak, hal-hal yang baru sangat bagus sekali. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berminat nanti ikut di dalam CGP angkatan selanjutnya, saya dukung, karena nanti ini adalah pola-pola pikirnya, ilmu-ilmunya sudah luar biasa. Untuk sebelah situ dan kelihatan segini. Ini jadi saya adalah CGP Angkatan 7 di SMK Silang. Kemarin saya yang sementara baru lulus. Yang kemarin ada Pak Torik sama ada Bu Eninya cuma gugur, dan sekarang dilanjut sama saya. Kemarin Bojonegoro ada 8, 9, 10 seharusnya Bapak Ibu. Kalau jenengan mau ikut, saya dukung pasti. Lanjut. Selamat datang untuk para berhebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dirumuskan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Lanjut. Konsep utama budaya positif Bapak Ibu, yang pasti kita akan saya presentasikan adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, pendekatan restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi yang tadi awal saya kasih beberapa hal yang terkait ini, terutama juga guru kelas 10. Ini mau tidak mau adalah perubahan paradigma belajar nanti akan diarahkan kepada proyek profil Pancasila itu. Ini semuanya dalam CGP ini larinya tetap ke kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi ini dasar-dasar pola pikirnya seperti itu. Jadi modul positif ini nanti kita akan bahas secara tuntas, insya Allah sangat cepat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saling bertanya, berdiskusi, tidak masalah. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang biasanya mohon maaf Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan di awal, banyak beberapa mungkin Bapak Ibu
guru masih menggunakan pola-pola pembelajaran yang sifatnya ceramah, masih pada sentral pada Bapak Ibu guru. Jadi siswanya hanya mendengarkan, gurunya yang berceramah menyampaikan sesuatu. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisinya ini Bu Uca sama Bu Titis lagi PPG konsep seperti ini sawahnya nyambung. Jadi kalau kita ngajar sekarang lebih kepada bukan individu tapi berkelompok. Jadi nilai-nilainya yang dimunculkan juga tidak muncul secara individu. Pembelajaran paradigma baru yang kemarin sempat kita dapatkan juga di SMKP Geri 2 ini tentang diferensiasi. Jadi setiap individu itu kan di kelas anak-anak punya potensi sendiri-sendiri. Terus lagi ada yang sifatnya kemarin ada visual, audio, ada yang kinetik. Nah ini bagaimana pola pikir kita berkomunikasi dengan atau posisi yang memfasilitasi anak-anak yang punya beda bakat ini. Katakanlah nanti Bu Esti senangannya pola belajarnya pakai yang namanya membaca, pakai audio. Bu Uca mungkin senangannya dengan melihat visual, dengan YouTube gitu. Ada mungkin Bu Hidung dengan pola praktek langsung. Nah, itu harus kita fasilitasi Bapak Ibu. Nanti di tim akhirnya kita kumpulkan dulu anak-anak itu di tugas-tugas akhirnya juga tidak harus satu tugas. Katakanlah nanti tadi dalam suatu pelajaran katakanlah bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia itu ditugaskan membuat sebuah contoh teks narasi. Boleh mereka membuat tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi mereka boleh dengan video, dengan posisinya, dengan mungkin sistemnya praktek sambil divideokan bisa. Ada yang bisa langsung dalam bentuk ranah tulisan juga tidak apa-apa. Yaitu diferensiasi. Yang larinya sebenarnya adalah tetap profil belajar Pancasila. Ini yang menjadi PR pemerintah yang agak berat di sini Bapak Ibu. Pada intinya titik diferensiasi ini adalah sesuatu yang menarik tapi sulit dilakukan. Karena saya kan jenengan kesusahan. Saya sendiri menerapkan ini juga susah Bapak Ibu. Karena posisinya anak-anak bakatnya beda-beda. Kita kadang perangkatnya ya hanya satu. Jadi bahasanya apa? Dirut semuanya sama ratakan. Padahal setiap anak itu kan beda-beda. Oke, terus betul. Yang dirasakan jenengan katakanlah Pak Kumara, itu senengannya dengan pola pembelajaran yang apa Pak Kumara? Kalau dari saya sendiri langsung praktek dengan praktek, berarti itu masuk jenis kinetik kan ya? Katakanlah Bu Hesti senang pembelajaran dengan pola apa? Bakatnya di dalam membaca. Satu dengan dua yang berbeda ini sudah sangat berbeda. Ketika kita paksakan dengan silakan kerjakan membuat sebuah contoh narasi, teks narasi harus ditulis dikumpulkan. Nah itu tidak nyambungnya. Saya suka teori ini dan saya mendukung, cuman kita sulit mengimplementasikan Bapak Ibu. Nah, tetap pada intinya dari proses yang dari beberapa paradigma baru ini sebenarnya lari ke yang namanya proyek profil Pancasila ini, yang dimana di proyek profil Pancasila ini ada 6, bisa tunjuk dulu. Kira-kira ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dimana pengertian apakah itu profil Pancasila adalah merupakan kumpulan kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari melalui lintas disiplin ilmu. Profil pelajar Pancasila tertuang dalam 6 dimensi yang saya sebutkan tadi. Pada intinya dari beberapa pola pembelajaran yang sekarang di IKM sekarang itu terutama Bapak Ibu lebih menuju ke sini. Dan kemarin ada beberapa evaluasi yang rencana ini disampaikan sama Bintu kemarin mau mengadakan yang sifatnya ini. Salah satunya kemarin yang sudah kita lakukan nama Bintu. Salah satunya kemarin belum ada demokrasi guys, semacam seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila, mohon maaf ada sedikit tempo, itu aja nomor 6. Lanjut dulu. Kira-kira dari yang dimaksud dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu seperti apa? Bisa dibaca sendiri. Kira-kira gotong royong, mandiri dan sebagainya apa? Lebih kepada mandiri dulu. Pelajar adalah pelajar mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan ini proses yang menjadi agak sulit ini. Anak-anak kalau posisinya mandiri ini biasanya kalau guru CGP juga
juga harus termasuk mandiri, Bu. Mandiri secara bahasanya, teknologinya. Ini yang paling penting adalah kalau di Bu Ca kan ada namanya TIPEK ya. Jadi yang beliau atau jenengan-jenengan juga harus bisa mencari sumbernya sendiri, garap RPP atau membuat medianya juga harus bisa sendiri, itu termasuk mandiri. Tapi bagi anak-anak juga harus termasuk seperti itu. Lanjut dulu deh. Termasuk sampai nalar klinis ini, lanjut dulu. Nah, yang kedua tadi paradigmanya baru yaitu tentang bagaimana memfasilitasi anak. Itu intinya di situ nih. Bagaimana bagaimana tadi memfasilitasi anak-anak sesuai dengan minatnya masing-masing. Bapak Ibu, ada teori dari yang namanya Ki Hajar Dewantara, dan ini bagus. Ahli-ahli teori pembelajaran dari luar negeri itu ternyata juga Indonesia punya ahli teori pendidikan. Salah satunya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini agak berbeda pendapat dengan beberapa teori-teori dari luar negeri. Salah satu yang sangat saya sukai adalah seperti ini. Anak-anak itu sudah punya garisnya sendiri. Ilmunya di situ. Bapak Ibu guru hanya sekedar menebalkan. Bahasanya tidak menarik tuh. Jadi anak-anak pada intinya kan sudah punya bakatnya masing-masing tadi. Jenengan tidak boleh memaksakan itu, gitu loh. Yang diperbolehkan adalah menebalkan bakat itu. Nah, ini yang menjadi susah karena posisinya ada. Sekali lagi kita biasanya secara teorinya ini bagus, sekali implementasinya ketika kita terapkan di mana? Di kelas tentunya sangat ada kendala. Makanya hari ini kita coba diskusi di situ. Yang kedua Bapak Ibu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin sebelum saya lanjut, kira-kira yang jenengan dalam pola pikir jenengan disiplin itu apa? Yang kita dalam artikan kemarin dalam jargon kita kan juga termasuk disiplin. Tentu banyak pola pikir yang dimunculkan seperti ini Bapak Ibu. Bermakna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk kepatuhan. Ini yang pasti kita dapatkan dan kita lakukan selama ini. Betul-betul. Jadi kita memaksakan anak untuk selalu patuh pada kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini yang kita lakukan beberapa sudah mungkin bertahun-tahun di sekolah kita. Tidak sekolah kita, yang lain sekolah pasti ya. Jadi makna disiplin itu biasanya lebih kecenderungan memaksakan untuk bagaimana mereka mematuhi aturan atau kemauan kita. Kalau tidak, mereka kita hukum. Terus lagi, itu yang kita maknai selama ini. Nah, maka dari itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi dan aktivitas bukan intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang dimunculkan Bapak Ibu. Lebih kepada kita kan memunculkannya anak untuk bagaimana patuh pada kita, lebih dari ekstrinsiknya, bukan dari intrinsiknya. Memang butuh proses Bapak Ibu. Ini dalam diskusi kelompok kami itu selalu kita juga ini secara bagus, tapi pengimplementasinya sangat sulit. Contohnya adalah kata ekstrinsik. Kita mendisiplinkan anak kan memaksakan diri lagi, memaksakan kehendak kita, gitu gitu. Kamu harus patuh sama kita, gitu. Kalau tidak saya hukum. Nah ini maka ditawarkan beberapa nanti pola-pola pikir bagaimana memunculkan dari instingnya seseorang dari dalam diri sendirinya. Memang efeknya secara eksternal itu biasanya anak patuh, tetapi jangka pendek. Kalau instinktif ini memang butuh yang lama, tetapi posisinya nanti bahasanya mengetuk kesadaran dirinya seseorang itu akan lebih ngefek lebih panjang gitu. Pada intinya di situ dinyalakan gitu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini yang diharapkan di disiplin positif ini. Yang kita lakukan sementara ini biasanya sama anak kita, sama anak didik kita,
Ayo, nanti kalau posisinya kamu dapat juara, saya kasih hadiah. Ternyata di sini sebenarnya salah disiplin keilmuannya tidak boleh Bapak Ibu. Maka dengan hukuman, dengan sogokan, ancaman itu pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Lanjut, nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia yang kita bagi beberapa ini menjadi 3, yaitu motivasi merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya anak-anak kalau disuruh jangan datang terlambat, biasanya kenapa? Jawabannya adalah takut dihukum. Itu pasti. Saya sendiri adalah juga pelakunya. Nah, secara keilmuan ini entah saya nanti bisa menerapkan ini atau tidak, nanti kita muncul kesepakatan Bapak. Jadi muncul ketidaknyamanannya. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum. Dihukumnya kan sama Pak Didi, sama saya dulu mungkin, sama Tiket disuruh apa biasanya Bapak Ibu pasti yang terlambat biasanya suruh push up, disuruh lari, jongkok dan sebagainya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo untuk posisi nanti kamu disiplin, yaitu nanti kamu dapat hadiah. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang dicoba ditawarkan di teori ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak-anaknya sendiri itu dimunculkan kesadaran dirinya bahwa melakukan disiplin diri karena sadar nilai dari kebajikan dirinya. Jadi nilai kebajikan yang dimunculkan sendiri. Oh, karena saya disiplin, karena saya memang satu saat butuh kerja dan saya harus disiplin. Jadi dimunculkan manfaat-manfaatnya. Bukan hanya posisinya kamu posisinya dan pakai seragam lari karena tidak melakukan itu. Nah, nanti ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini biasanya yang dianggap gagal mungkin. Yang pertama adalah hukuman. Kenapa? Karena menyakitkan, karena tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini menjadi suatu pola pikir yang menarik. Makanya saya suka di teori-teori ini. Nanti kita coba tahu yang jadinya. Yang kedua adalah tentang penghargaan. Tidak efektif melakukan karena ini mendapatkan penghargaan, rusak hubungan. Kalau posisinya nanti nggak dikasih, posisinya nanti merasa kecewa. Sudah dijanjikan, dipromeskan, ternyata nggak dikasih, bisa saja merusak hubungan. Mematikan kreativitas, dan sebagainya itu. Jadi dianggap konsep disiplin yang identitas gagal kan ya. Ada hukuman dan penghargaan ini kalau bisa dieliminasi dengan cara ini sekarang dicoba dihilangkan. Yang berhasil bagaimana? Coba dilanjut ya. Ini, jadi ada perbedaan tadi hukuman. Kalau hukuman gini Bapak, bahasanya perbedaan dengan konsekuensi nih. Kita datang terlambat, posisinya dihukum lari. Ada sambungannya terlambat dengan lari ada nggak? Posisinya nggak ada. Beda contohnya gini. Ketika Bu Hesti posisinya pas belajar menjatuhkan air, dia harus yang namanya membersihkan meja itu. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi masih ada sambung korelasinya. Kalau anak tidak mengerjakan, posisinya tidak mengerjakan suatu PR, katakanlah matematika, disuruh lari-lari, itu hukuman. Tapi ketika dia tidak melakukan, tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan PR, di jam tertentu dia disuruh mengerjakan. Makanya itu adalah disebut konsekuensi. Nah, jadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini yang bahasanya yang dari bahasa redaksi seperti ini. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Nanti Bapak Ibu setelah ini akan ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu biasanya kan memaksa tanpa melibatkan anak. Kita membuat suatu peraturan sekolah, kadang tidak melibatkan anak bahwa kamu harus datang jam 7 tepat, suatu peraturan. Kalau posisinya tidak melakukan itu, maka dihukum, biasanya seperti itu. Kalau di restitusi Bapak Ibu, nah ini solusi yang ditawarkan dari beberapa pelatihan ini adalah restitusi, suatu proses yang bagi saya suatu sebenarnya bagus, cuma butuh proses, butuh yang namanya juga kesabaran.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka dengan cara posisi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Jadi kalau anak datang terlambat saat didik, teman-teman yang lain ini biasanya kalau secara teori ditanya, kenapa datang terlambat? Setelah itu juga dilem Pak Dik. Tidak hanya kamu saja yang telat. Nah, ini makanya yang menarik. Makanya ini menarik sangat. Ya, nah makanya ini kan saya sangat senang dengan teori ini. Maka nanti kita diskusikan itu. Kamu nggak boleh telat ya. Kenapa terlambat? Oh iya Pak, maaf saya ini solusinya bagaimana? Jadi anak itu dilibatkan untuk mencari solusi sendiri. Tidak hanya kita hukum. Tapi posisinya kenapa terlambat? Posisinya nanti seperti itu Bapak, itu prosesnya. Oh tidak hanya kamu kok yang sering terlambat, masih banyak teman-temanmu. Habis itu tadi yang paling menarik lagi di tengah itu memang tidak kita banyak mungkin komplainnya di situ. Tapi yang paling menarik itu sebenarnya yang di sini di akhirnya nanti. Bagaimana anak memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang memberi solusi seperti itu. Jadi munculkan kesadarannya sendiri. Mana gitu? Oke lanjut dulu. Nah ini tindakan di LMS modul 1 titik tugas mandiri ini yang saya laksanakan kemarin. Ini beberapa. Lanjut dulu. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang tadi saya bahas tentang yang namanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Pembedaannya apa nanti? Kalau peraturan kelas biasanya secara tertulis atau peraturan sekolah secara tertulis dan ada bahasanya kalau anak tidak melakukan anak mendapat sanksi. Itu yang namanya peraturan kelas. Suatu teori baru ini adalah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bedanya apa dengan peraturan yang kita bahas. Contoh seperti ini, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Contoh seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kira-kira kenapa Pak Kumara? Kenapa kita harus pakai sepeda motor? Mengapa pakai helm? Kita mengendarai motor. Kenapa? Jawabannya luar biasa Pak. Tetapi biasanya ada yang menjawab Mas, karena posisinya akan ditilang sama polisi. Lah, dimunculkan dalam dirinya sendiri ini secara teorinya bagaimana anak itu muncul bahwa oh kalau saya tidak tepat waktu nanti saya menjadi anak yang kurang disiplin. Ketika suatu saat saya tidak kerja, tentunya saya juga butuh yang namanya kedisiplinan. Jadi tidak ada sanksinya. Kalau jawabannya tadi katakanlah biar tidak ditilang, itu menjadi satu permasalahan dalam bentuk peraturan. Lanjut pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bu Hesti kira-kira? Menjaga kesehatan dan sebagainya. Menyadarkan pada diri sendiri tapi bahwa yang ini yang diharapkan dari beberapa tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ternyata Bu. Kalau peraturan kan ada poin-poinnya, misalnya gitu. Kalau keyakinan kelas sifatnya bahasanya tidak secara tertulis, menjadi suatu kesepakatan bersama. Kita di kelas kita harus jujur, jujur alasannya kenapa? Seperti itu. Anak harus disiplin dalam kelas katakanlah. Disiplinnya kenapa? Nanti seperti itu. Lanjut dulu. Pembentukan keyakinan kelas. Ini bedanya dengan peraturan kelas. Lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak terredaksi dengan bagus, tidak masalah. Serupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Tentunya kan positif menggunakan kata-kata positif dan sebagainya. Sedikit saja agar mudah diingat. Katakanlah kelas kita harus disiplin, religius, dan rapi. Seperti itu. Nanti kalau anak melanggar, kamu sudah melanggar keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Keyakinan kelasmu apa kita hari kemarin kita sepakati? Oh kita harus disiplin. Kembali lagi dengan bahasa dialog Pak Didi, tidak bahasa hukuman seperti itu. Lanjut dulu Dok. Kebutuhan dasar manusia ya ini kebutuhan dasar manusia yang mungkin bisa diamati Bapak Ibu. Ini bagus ini posisinya karena anak posisinya punya kebutuhan ini secara tidak langsung. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini yang paling menarik. Jadi anak-anak itu kan posisinya kadang
butuh kita perhatikan posisinya biar merasa diterima. Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan, gitu. Kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Lanjut. Ini sebelum ini ya, ini dulu. Perbedaan, nah ini yang tadi paling menarik tadi ini dari poin-poin ini teman-teman ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, guru menghukum tersebut salah satunya dengan hormat bendera. Karena telat posisinya dihukum bendera. Ada korelasinya tidak ada. Guru marah, murid menjadi takut. Hukuman biasanya seperti itu. Kalau konsekuensi biasanya yang tadi saya katakan, guru tegas supaya siswa menghormati peraturan. Ya, yang restitusi ini coba saya terangkan lebih detailnya di restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi katakanlah Bapak Ibu, nanti ada contoh salah satunya yang saya buat itu adalah terkait anak datang terlambat atau mungkin tidak memakai topi dan anak datang terlambat pas waktu pelajaran saya. Langkah-langkah restitusinya bagaimana nanti ada tahapannya. Jadi biasanya nanti ada namanya segitiga restitusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dimunculkan dari dirinya. Kita hanya memancing, gitu. Hanya mencarikan solusi, tetapi solusinya juga dimunculkan dari siswa itu sendiri. Jadi, lah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu guru, di antara posisi kontrol restitusi ini kira-kira biasanya jenengan yang di posisi mana? Dominannya di mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Kira-kira dari 5 posisi ini seharusnya yang harus diterapkan yang mana? Ada teman, ada kurang lebihnya, pemantau, pembuat rasa bersalah. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Penghukum itu biasanya, ya, ini nanti coba ada jawabannya di situ. Kita mulai dari penghukum, Penghukum itu kecenderungannya adalah biasanya ketika kamu tidak mengerjakan, ya kamu harus dihukum langsung gitu. Kamu tidak mengerjakan, lari lapangan, sifatnya penghukum, seperti itu. Pembuat rasa bersalah biasanya kata ini biasanya Bapak lebih kayak ibu, ini biasanya cenderung kayak ibu. Ayo dulu, aku kius kesel, terus tak kayak soal kerjaan toh, kamu gak kesana. Jadi dia merasa bagaimana anak itu merasa bersalah, yuk kesana bukti saja. Katakan gitu, ayo dulu, aku kesel, kerjaan toh, itu ada merasa membuat rasa bersalah itu. Dan ini biasanya kecenderungannya memang bahasanya kalau ibu kan sambat ya. Sambatnya tapi posisinya anak-anak juga merasa bersalah. Yang ketiga ada teman Bapak Ibu. Nah ini teman, apakah termasuk solusi? Secara teori di sini bukan Bapak Ibu. Jadi teman posisi kadang kita ngobrol selaku teman itu ternyata belum tepat. Jadi anak-anak ada konsekuensinya. Teman itu merasa nanti dia terlalu dekat dengan gurunya, tidak menghormati dan sebagainya. Ini secara teman, dianggap teman boleh ngobrol dan sebagainya. Kedekatannya itu ternyata kurang tepat juga. Ada yang pemantau, sifatnya ya jangan dia paham memantau. Secara teori itu. Yang paling jadi solusinya adalah sebenarnya manajer Bapak Ibu. Di antara 1, 2, 3, 4 itu yang paling bagus sebenarnya adalah manajer. Bagaimana ketika anak muncul solusi, ada masalah, diajak diskusi, ya kan dengan tahapan restitusi itu. Kenapa kamu kok posisi katakanlah anak itu ada contohnya Bapak Ibu. Anak itu ketika jenengan ngajar ada yang tertidur, jenengan dekati, habis itu diajak diskusi. Kenapa kamu tidur? Nanti akan bercerita, oh mungkin saya bantu orang tua Pak, saya bantu orang tua jam 2 saya harus baru bisa tidur dan sebagainya. Nah, jenengan masuk di situ. Jenengan masuk di situ. Masuk situ, kenapa kok? Bagaimana solusinya? Kamu kira-kira kalau bisa memainkan waktu enggak dan sebagainya. Nah, akhirnya dimunculkannya adalah dari anaknya sendiri, bukan dari sisi kitanya, Bapak Ibu. Gak boleh kamu harus tidur gini, tidak bisa seperti itu. Jadi manajer itu bagaimana mendengarkan, bagaimana nanti memberikan solusi, memfasilitasi itu, dan anak nanti
memunculkan solusi sendiri. Diharapkan ada keterlibatan anak seperti itu. Lanjut dulu. Nah, ini contoh penerapan rest control itu ya. Salah satunya nih pengertiannya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu, kenapa kamu tadi tidur? Habis itu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Itu dari sisi manajer. Yang ini menjadi solusi yang diterapkan di sini sudah menjadi manajer. Kalau dengan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa, kesepakatannya apa? Teman, ayo ya tertib buat bu guru. Bangga kali ini tidak apa-apa, kamu salah kok, nggak apa-apa. Tapi belum sampai itu harus muncul solusi Bapak Ibu. Makanya di situ. Ini beberapa fungsi kontrol yang kita lihat. Lanjut dulu. Nah, ini coba nanti kita dari 5 posisi kontrol itu yang coba jenengan di posisi yang mana. Kita dengarkan dulu. Enak jadi istri yang pemihara.
Ini kalau
Jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Noel. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas belajar. Bu, terima kasih. Ingin nikah ke yang gede. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang besar untuk memiliki sikap disiplin dan bersikap. Kembali gede kembali. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berfungsi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid menghindari belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat berlatih. Salam dan bahagia, ibu dan bapak hebat. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang masih dominan yang mana? Next. Kembali lagi. Jadi lagi. Nah, kira-kira tadi dari beberapa presentasi atau dari video tadi kan menarik Bapak Ibu ya. Tentu sebenarnya yang paling ideal itu adalah yang manajer. Beberapa kelemahan dan kelebihan tadi sudah disampaikan. Katakanlah tadi penghukum sudah ada gambarannya, dan ini mau tidak mau masih dominan di sekolah kita Bapak Ibu ya. Betul ya? Secara instan kita memaksakan kehendak, kamu karena melanggar peraturan, kamu datang terlambat ya lari. Dan ini masih banyak kita lakukan. Saya sendiri juga termasuk pelakunya sebenarnya. Maka kita dari beberapa diseminasi ini mencoba bagaimana kita memberi gambaran itu Bapak Ibu. Ada yang mungkin Bapak Ibu membuat rasa bersalah, atau teman mungkin ibu-ibu biasanya, kalau bapak-bapak kan kecenderungannya memang ke penghukum biasanya. Nah, pemantau juga. Sebenarnya dari 5 tingkatan ini kan yang sudah mau mendekati adalah pemantau. Cuma belum memunculkan yang namanya solusi dari dirinya sendiri. Kalau yang manajer ini bahasanya sudah satu, tidak langsung menghukum anak, tetapi diajak diskusi. Habis itu bagaimana mencari solusi, dan intinya muncul dari intrinsiknya siswa itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Iya. The next dulu. Lanjut. Oke. Nah, maka yang ditawarkan tadi dari sisi manajer ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Dari beberapa kasuistik yang selalu muncul di sekolah kita, apakah bisa kita lakukan dengan ini nanti? Oke. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu tadi dari sisi manajer ya. Menstabilkan identitas dulu. Pada prinsipnya nanti ada segitiga ini. Satu, menstabilkan. Kita semua melakukan hal yang terbaik bisa yang kita lakukan. Contohnya posisinya kamu pasti bisa dan sebagainya. Selanjutnya ada validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu pasti kan, katakanlah tadi kenapa? Contohnya gitu Bapak. Tadi kan ada katakanlah contohnya terlambat gitu ya. Bapak mengatakan bahwa kamu tidak satu-satunya yang terlambat. Pas
banyak temanmu di belakang yang terlambat. Itu jadi masalah Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah bagaimana? Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kesalahan kamu apa, divalidasi. Bapak Ibu itu ya. Oh salah saya ini Pak, saya ini seharusnya datangnya telat, tidak jam 7.20 Pak, seharusnya saya jam 8.30 Pak. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Yang keyakinan tadi seharusnya sudah kita buat di kelas atau di sekolah. Jadi solusinya bagaimana? Seperti itu. Harus dimunculkan tadi di sisi manajer. Oh saya akan melakukan menyalakan alarm tadi, dan nanti setelah ini ditanya lagi siapa yang mulai kapan kamu akan mengganti alarm itu, siapa yang kira-kira bisa membantu itu, seperti itu. Nah tetapi ini memang prosesnya panjang Bapak Ibu, tidak bisa instan. Dicoba saja. Kira-kira yang mencoba monggo. Kira-kira nanti sambil diamati terutama pikiran-pikirannya ini, kira-kira nanti di antara teori-teori ini yang paling bisa menyelesaikan masalah kita apa? Jujur Bapak Ibu, kemarin salah satu yang di sisi ini karena teman-teman saya itu SD, SMP, SMA, dan saya sendiri yang SMK. Dan ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kita. Dalam artian sesuatu yang sebenarnya butuh pembaruan di SMK, tapi yang masih paling sulit di SD mungkin masih anak-anak ya. Ini enak nih. SMA juga enak nih, kalau SMA 1, SMA 2 diajak ngobrol ini mana itu. Kenapa kok telat? Seperti itu. Oh ya Bu, ini. Kalau kita di SMK, kenapa kamu telat? Ditanya. Ngopi Pak. Solusinya gimana gitu? Kalau satu terlambat Pak, tapi coba yang banyak terlambat. Ya, makanya nanti kita coba. Ini hanya cari dulu Bu. Di belakang nanti ada sesi tanya jawab. Kira-kira di antara ini yang paling cocok mana? Dilanjut. Nah ini contoh penerapan restitusi yang sudah coba saya buat Bapak Ibu. Sebenarnya saya buat dan saya desain gitu. Diplay. Biarkan saja. Nah diplay yang sudah play. Nah itu. Nah, demonstrasikan model budaya positif yang sudah saya coba terapkan. Bukan ini hanya desainnya saja, sifatnya skenario saja. Nah, ini yang kita coba nanti kita terapkan, terutama mungkin Bu Yeti ya, sama dari sisi BKM. Ini contoh yang pertama adalah anak tidak memakai topi pas waktu apel, pertama seperti itu. Kira-kira penanganannya seharusnya bagaimana seperti ini?
Dilanjut. Insya Allah sudah selesai. Di next. Oke Bapak Ibu, jadi penerapan disiplin positif tadi sudah saya sampaikan banyak hal. Solusinya tadi, jadi jenengan sudah merasa bisa kira-kira di posisi yang mana, 5 kontrol tadi sebagai pemantau, pendukung, kira-kira teman atau manajer. Oke, tadi adalah penerapan solusi-solusi yang kita tawarkan. Lanjut yuk. Next. Terima kasih. Dari ini saya tunggu satu pertanyaan untuk kira-kira dari beberapa hal itu, terutama mungkin mau disampaikan atau berpendapat terkait itu. Kira-kira hal ini bisa diterapkan atau enggak? Setuju atau tidak? Monggo atau apa? Mungkin hanya 1-2 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu kamera. Hai. Tadi itu saya senang. Dan kelima-limanya menurut saya Pak, semuanya harus saya terapkan itu. Kapan saatnya menurut? Kapan saatnya si nomor 2? Kapan saatnya kita jadi teman? Kapan saatnya kita kontrol? Kapan saatnya kita jadi manajer? Di lima-limanya harus nggak bisa jangan satu. Seperti Pancasila itu kan jurusannya kepada program Pancasila. Jadi tidak bisa kita harus jadi satu, tidak bisa berdua, tidak bisa tiga, tidak bisa bagaimana. Ibaratnya seperti kontrolen setelah audiovisual, ada acara ngantengan resepsi, sing bagian kontrol enak saya. Iki suaranya kurang gede, jika gede, yo nek ngawur, yo bujat karuan. Jadi yang pertama itu bisa menghukum, harus dihukum, tapi tidak dihukum seperti pikiran kita. Nah itu. Jadi sebenarnya yang jadi permasalahan itu bukan ini. Cuma itu langkah, 5 itu cuma langkah. Yang jadi permasalahan bagaimana cara kita menciptakan anak didik kita tidak kena hukum, tidak kena sanksi, tidak kena macam-macam, sehingga manajer yang ada ini betul-betul berhasil. Sama seperti sepak bola, manajer itu semangat. Nek kok cuma ngerawat duit tok, ya anak gue tak enak. Itu berarti ini belum seperti sepak bola. Jadi manajer pemainnya dicari, gak sembarang pemain, didelok diseleksi, oh sing apik ini. Yang terakhir ya duit ini kalau duit sama gak iso. Sama seperti sekolah kita. Sekolah kita bisa maju satu. Sekolah kita WIB kita luas untuk anak. Setiap sekolah ada Pak WIB-nya mana Pak, WIB-nya mana Pak. Satu permasalahan. Jadi yang saya sampaikan di sini, bagaimana cara kita menciptakan sekolah kita menjadi berarti jangan. Jadi kalau anak itu sudah merasa aku senang masuk sekolahan, wes tak usah sampai ke jemu itu sekolahan. Kenapa? Wah ini enak sekolahan yang kasuki. Tapi mangan wes kantinnya buka 24 jam. Ganti sholat musolai anu asini bere angkat Jadi bagaimana caranya kita menciptakan anak itu perasaan sebuah baiti janati pesan Rasulullah dan prostitusi. Restitusi ini sebenarnya menurut saya restitusi ini karena saya melihat dari istilahnya ini sebenarnya kurikulum merdeka ini bukan bagaimana caranya menciptakan anak itu bisa menjadi orang hebat, bukan, tapi mengamankan diri
supaya aman bicara nih restitusi keluar. Jadi setiap apa saja bukan salah saya kok, itu salah anaknya sendiri. Kenapa dia tidak mengerjakan? Itu salah anak sendiri. Kenapa dia tidak sekolah? Itu akhirnya kan kita supaya apa? Gue mau anak si bujang, saya gak tanggung jawab. Ini sebenarnya ini yang istilah ini yang ditumbuhkan supaya apa? Ben gak salah. Padahal sebenarnya kita tidak mampu menciptakan bagaimana anak itu berpikir senang sekolah. Saya kira cukup. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sanusi, benar sekali beberapa hal yang saya sampaikan di awal mungkin agak kelewatan. Kembali lagi Bapak Ibu bahwa kurikulum merdeka atau bahasa yang tadi kita bahas itu baik secara teori biasa Dewantara adalah satu Bapak Ibu, berpihak pada murid, baik secara fasilitas, baik secara proses pembelajaran. Atau tadi beberapa hal yang disampaikan tidak apa-apa, itu beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru. Tanggung jawab saya adalah mempresentasikan ini, membuka wawasan baru tentang bagaimana proses membuka diri siswa. Satu, tadi adalah minimal kita sadar diri terhadap bagaimana kita di antara posisi itu. Sudah merasa yang paling cocok di mana. Tetapi yang ditawarkan sebenarnya adalah dari sisi manajer. Manajer itu bukan pada intinya tadi diinginkan sebagai saya kepala sekolah atau sebagai manajer, bukan seperti itu. Tapi memanage sebagai dirinya jenengan di dalam sendiri itu bagaimana mengatasi anak-anak itu. Yang tadi disampaikan Pak Sanusi benar sekali Pak. Jadi posisinya memang bagaimana kita mengkonsep pendidikan ini berpusat pada siswa, baik fasilitasnya, baik proses pembelajarannya. Maka di sini kan mulai ada namanya restitusi ini. Bagaimana kita tidak langsung menghukum, tetapi bagaimana kita mengolah dulu, mencari informasi dulu kira-kira masalahnya apa. Dan kita tidak memaksakan solusi dari kita. Kamu harus datang terlambat, besok harus bangun pagi, tanpa harus mengetahui masalahnya apa. Itu yang sebenarnya diinginkan. Dan yang tadi posisi manajer itu kan enak posisinya. Satu, diajak diskusi dulu kenapa masalahnya, solusinya, terus bagaimana, komitmen kedepannya bagaimana, keyakinan mana yang sudah dilanggar, ditanya dulu. Karena dia datang terlambat tadi, kenapa kamu datang terlambat? Keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu sudah langgar? Jadi tidak langsung main hukum. Oke. Itu Bapak Ibu Guru, terima kasih waktunya. Yang pasti saya selaku CGP Angkatan 7 mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya. Semoga hari ini punya manfaat, berkah, menjadi wawasan baru untuk kehidupan jenengan ketika menangani anak. Jadi saya cukup, kurang lebihnya dari saya mohon